Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai penyakit jantung. Untuk kelompok 1 sendiri terdiri dari Nur Ilmi, Trinovi Nansorina, Melisa, dan Robert Tangdilian. Apa sih penyakit jantung itu? Penyakit jantung adalah gangguan yang terjadi pada jantung. Untuk penyakit pada jantung sendiri itu bermacam-macam, mulai dari pembuluh darah, otot jantung, dan katup jantung. Penyakit jantung sendiri juga bisa disebabkan oleh infeksi dan kelainan dari lahir. Bagaimana riwayat alamiah dari penyakit jantung? Riwayat alamiah penyakit jantung. Yang pertama ada tahap prepatogenesis. Pada tahap ini terjadi proses etiologis di mana faktor penyebab atau agen untuk pertama kalinya bertemu dengan pejamu. Yang kedua, tahap patogenesis. Kemudian dibagi lagi, ada tahap inkubasi. Masa inkubasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor resiko yang menyebabkan penumpukan kolesterol pada pembuluh-pembuluh darah yang mengakibat terbentuknya flak-flak dan tersumbatnya pembuluh darah. Kemudian ada tahap penyakit dini. Beberapa gejala yang didapat seperti nyeri dada atau bidang nyamanan pada dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri sering dianggap mah. Kemudian keringat dingin, mual, muntah, dan mudah lelah. Lalu, irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia bahkan bisa menyebabkan henti jantung yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Lanjut, tahap penyakit lanjut. Keadaan di mana penyakit jantung koroner sudah pernah terjadi pada diri seseorang untuk berulang atau menjadi lebih berat. Pada tahap ini, penderita tidak dapat lagi melakukan pekerjaan dan jika tidak datang berobat, umumnya telah memerlukan perawatan. Kemudian, tahap akhir penyakit. Sembuh sempurna. Dalam fase ini, penderita sudah sembuh ditandai dengan tidak tersumbatnya pembuluh darah oleh flak. Kronis. Dalam fase ini, gejala penyakit tidak berubah dalam arti tidak bertambah berat ataupun tidak bertambah ringan. Pada dasarnya, masih dalam keadaan sakit. Meninggal. Dalam fase ini, penderita sudah tidak dapat lagi disembuhkan sehingga mengakibatkan kematian. Dan yang terakhir ada pasca patogenesis. Ini bagi lagi yaitu pencegahan primer, ada health promotion atau promosi kesehatan, dan specific protection atau perlindungan khusus. Yang kedua ada pencegahan sekunder, early diagnosis atau prompt treatment, yaitu diagnosis dan pengobatan segera. Dan yang terakhir pencegahan tersier, disability limitation atau pembatasan disabilitas, dan rehabilitation atau rehabilitas. Klasifikasi penyakit jantung. Adapun penyakit jantung koroner diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, silenikordial, ischemia bersifat asimptomatik, bersifat asimptomatik, penderita tidak pernah mengeluh, adanya nyeri dada baik saat beristirahat maupun sedang beraktivitas, hasil pemeriksaan psikolog dokter dalam keadaan normal, tapi setelah dilakukan EKG atau elektrokardiogram, sebuah tes sederhana yang mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung, maka terjadi kelainan, yaitu terjadi depresi segmen ST, suatu keadaan jika poin berada di bawah garis isoelectris pada hasil pemeriksaan jantung. Yang kedua itu angina faktoris stabil, terdapat nyeri pada dada saat melakukan aktivitas dan hilang saat istirahat. Nyeri dada ini spesifik, yaitu di daerah retrosternal, dada seperti tertekan benda berat atau terasa panas dan menjalar ke bahu kiri, ke lengan kiri, sampai jari, leher maksila, dagu, dan punggung. Gejala berlangsung 1-5 menit, pemeriksaan EKG didapatkan depresi segmen ST. Kemudian yang ketiga, angina pectoris tidak stabil. Nyeri dada lebih bersifat patogresif, frekuensinya lebih sering terutama pada saat istirahat. Pemeriksaan EKG didapatkan deviasi segmen ST. Kemudian yang terakhir yaitu infark miokard akut. Nyeri dada seperti tertekan, teremas, tercekik, berat, tajam, dan terasa panas, berlangsung lebih dari 30 menit bahkan sampai berjam-jam. Penderita tampak ketakutan, gelisah, tegang, nadi sering menurun, dan pada pemeriksaan EKG terjadi elevasi segmen ST. Signifikasi penyakit jantung.
Nah, ada banyak macam penyakit jantung yang dapat menimpa seseorang. Macam-macam penyakit jantung tersebut antara lain yang pertama, penyakit jantung koroner atau biasa disingkat dengan PJK, yang kedua serangan jantung, yang ketiga aritmia, yang keempat kardiomiopati, yang kelima gagal jantung, yang keenam penyakit jantung bawaan, yang ketujuh penyakit katup jantung, yang kedelapan endokarditis, dan yang kesembilan yaitu tumor jantung. Patofisiologi dari penyakit jantung. Peningkatan tekanan darah sistematik pada hipertensi menimbulkan peningkatan resistensi terhadap pemompaan darah dari vertikal kiri, sehingga beban kerja jantung bertambah. Akibatnya terjadi hipertrofi vertikal kiri untuk meningkatkan kekuatan kontraksi. Yang kedua, kemampuan vertikal untuk mempertahankan curah jantung dengan hipertrofi kompensasi dapat terlampaui. Yang ketiga, kebutuhan oksigen yang melebihi kapasitas suplai pembuluh koroner menyebabkan iskemia miokardium lokal. Yang keempat, lapisan endotel pembuluh darah koroner yang normal akan mengalami kerusakan oleh adanya faktor risiko lain. Yang kelima, di antara faktor-faktor risiko, PJK, LDL, terodeksiasi menyebabkan kematian sel endotel dan menghasilkan respon inflamasi. Yang ketujuh, akibat kerusakan endotel terjadi respon dan berbentuk lesi fibrofati dan fibrous plak ateroskllerosik yang memicu oleh inflamasi. Siapa kelompok risti dari penyakit jantung? Kelompok risti dari penyakit jantung, kelompok orang yang berpotensi lebih tinggi untuk terkena jantung, yaitu yang pertama, orang yang mengidap tekanan darah tinggi, yang kedua, orang dengan kolesterol tinggi, yang ketiga, orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas, yang keempat, orang berusia lanjut, yang kelima, orang yang memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung, yang keenam, orang yang punya pola makan tidak sehat, yang ketujuh, orang malas bergerak, dan yang terakhir atau yang kedelapan, seorang perokok. Distribusi penyakit jantung. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan penyebab kematian terbesar pada populasi 65 tahun ke atas di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 11,7 juta orang meninggal akibat PJK di seluruh dunia pada tahun 2010. Juan Hegre dan kawan-kawan 2011 di negara berkembang dari tahun 1990 sampai 2020, angka kematian akibat penyakit jantung koroner akan meningkat 137% pada laki-laki dan 120% pada wanita. Sedangkan di negara maju peningkatannya lebih rendah, yaitu 48% pada laki-laki dan 29% pada wanita. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi tertinggi untuk penyakit kardiovaskular di Indonesia adalah PJK, yakni sebesar 1,5% dari prevalensi tersebut. Angka tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau 4,4% dari terendah, dan terendah di Provinsi Riau 0,3%. Sedangkan insiden yang terjadi di Jawa Timur yakni kejadian infark miokard secara umum sebesar 1,03% dan gejala angina pectoris nyeri ulu hati sebesar 0,50%. Sebesar laporan kasus penyakit menular Dinkes Provinsi Jawa Tidak Menular Timur tahun 2007. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian urutan ketiga terbanyak dan merupakan 9,9% dari seluruh penyebab kematian SKRT 1992. Menunjukkan angka kematian penyakit kardiovaskular 16,6% dan mengarah ke angka yang lebih tinggi lagi. Tingginya angka kematian di Indonesia akibat penyakit jantung koroner atau PJK mencapai 26%. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional atau SKRTN, dalam 10 tahun terakhir angka tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1991, angka kematian akibat PJK adalah 16%, kemudian di tahun 2001, angka tersebut melonjak menjadi 26,4. Angka ini diperkirakan setiap tahunnya. Faisal Yatim 2008 akan terus mengalami peningkatan. Tren waktu penyakit jantung. Nah, penyakit jantung kini menjadi satu dari 3 besar penyakit yang mematikan. Jantung pun menjadi penyakit dengan biaya kesehatan tertinggi di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2007 menunjukkan prevalensi penyakit jantung di Indonesia ialah 7,2% atau 7 dari 100 orang menderita penyakit itu. Sementara itu, data Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan 1,5% dari seluruh jenis penyakit kardiovaskular yang diderita masyarakat ialah penyakit jantung. Selama sekitar 25 tahun terakhir,
peringkat penyakit jantung terus meningkat sebagai penyakit yang banyak dialami. Kalau pada tahun 1990, penyakit jantung berada pada peringkat 13 se-Indonesia, sedangkan pada tahun 2015 sudah di peringkat ketiga sebanyak 1,3 juta orang atau 0,8% peserta JKN mendapat pelayanan untuk penyakit katastrofik dan menghabiskan biaya sebesar 13,6 triliun atau 23,9% biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2015. Dari 8 jenis penyakit katastrofik itu, jantung menjadi penyerap biaya terbesar hingga mencapai 11,59%. Apa saja faktor risiko dari penyakit jantung? Adapun faktor risiko dari penyakit jantung itu sendiri, yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga genetik, yang keempat merokok, yang kelima hipertensi, yang keenam diabetes, yang ketujuh obesitas, yang kedelapan kurangnya aktivitas fisik, yang kesembilan stres, dan masih banyak hal lain lagi. Bagaimana cara pencegahan dan pengendalian penyakit jantung? Pencegahan 1. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Berbanyaklah mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Selain itu, pastikan kadar garam pada makanan tidak lebih dari 1 sendok teh sehari. Hindari jenis makanan tinggi kolesterol, terutama bila kadar LDL Anda cukup tinggi. Yang kedua, melakukan olahraga rutin. Pola makan sehat yang dikombinasikan dengan olahraga rutin dapat menjaga berat badan ideal. Di samping itu, olahraga rutin dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap normal. Dan yang ketiga, mengonsumsi obat dengan benar. Pastikan untuk mengikuti petunjuk dokter dalam mengonsumsi obat-obatan. Penting untuk diingat, jangan menghentikan pengobatan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter karena berisiko memperburuk penyakit yang diderita. Pengendalian penyakit jantung yaitu patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Itulah penjelasan mengenai penyakit jantung dari kelompok 1, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.